Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh, ribut, viral di bulan September. Adanya isu bahwa akan lahirnya kembali PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini dimulai dengan dibongkarnya 3 patung jenderal dari markas Kostrad. Sampai-sampai seorang jenderal purnawirawan mengatakan ini tanda lahirnya kembali PKI di Indonesia. Inilah Hot Room, ribut PKI di akhir September. Ada yang rame hari-hari gini. Ocehan PKI dan komunisme selalu gaduh menjelang bulan September berakhir. Kali ini berisik karena patung 3 jenderal TNI yang ada di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad dihilangkan. Masalah ini sebenarnya sudah diklarifikasi, tapi masih ada yang mencurigai penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI. Sini. Mister Ius kasih tahu, ayo sini pada kumpul. Di zaman ini, politik identitas macam jualan agama atau PKI nggak bakal laku lagi. Sekarang ini, rakyat cuma mau lihat realitas kinerja yang di depan mata. Kalau mau nakutin rakyat dengan retorika basi macam ideologi palu arit, jangan harap rakyat takut. Lawong yang ditakuti rakyat itu kalau mati karena lapar, nggak bisa makan, dan debt collector penagih cicilan hutang. Itu saja. Gitu aja nggak tahu. Basi. Untuk membahas topik ini telah hadir di hadapan kita malam ini Bapak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI PDIP. Selanjutnya Bapak Valdo Maldini, staf khusus Menseknek. Selamat malam, Assalamualaikum. Yang ketiga Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkaran Madani Indonesia. Selamat malam. Yang sebelah kiri saya, Bapak Adi Masardi, inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami. Malam, Bang. Malam, Pak. Kemudian Bapak Dr. Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat malam, abangku. Selamat malam. Yang terakhir Bapak Hidayat Nur Wahid yang akan dari PKS yang akan tampil melalui Zoom. Pemirsa, sebelum kita diskusi malam ini, kita akan menyaksikan dulu video webinar berikut ini. Bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi. Adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto, ada patung Pak Harto. Politis rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parako yang kini disebut Kopassus. Kita lihat sedikit videonya.
menggambarkan betapa geodrama yang ada di Makostrat. Wah, menarik sekali. Beliau mengatakan kita di dekat tebing kehancuran. Hanya gara-gara 3 patung jenderal dibongkar dari Kostrad. Ini bagaimana nih Pak TB Hasanuddin? Benar nggak bahwa kita mau di tebing kehancuran hanya gara-gara 3 patung jenderal dibongkar? Terima kasih Bang. Saya ingin berbicara dulu sebetulnya benteng terakhir dalam mempertahankan ideologi negara Pancasila itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Mereka dilatih dan sebelum menjadi prajurit TNI, mereka melalui tes bermacam-macam. Termasuk mengatakan bahwa komunis itu adalah salah satu ideologi yang terlarang dan tidak boleh dianut oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ya. Itu yang pertama. Baik di tataran sekolah atau masuk pendidikan Tamtama, Bintara, Perwira maupun di akademi militer. Jadi saya yakin dan percaya agak sulit kalau kemudian ada ideologi yang kemudian masuk, ideologi terlarang itu masuk menggerus ya keberadaan Tentara Nasional Ini Indonesia. seorang Purnawirawan Jenderal yang ngomong Pak. Ya, lalu omongan itu yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI ya akan menjadi riuh rendah dan gaduh. Mengapa? Premis pengambilan kesimpulan secara akademis saja tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi kalau ada kucing suka nasi, anjing juga suka nasi, maka anjing itu sama dengan kucing. Ini maksud Bapak, Pak Gatot asal ngomong apa? Nah, Akademis jadi kalau nggak saya mungkin. Ya. simpulkan, hanya karena hilangnya patung, lalu TNI ya dianggap disusupi oleh gerakan komunis. Itu menurut hemat saya sangat meyakinkan untuk prajurit-prajurit TNI yang mereka WA, SMS dan menghubungi saya. Padahal ini adalah mantan pimpinannya. Mantan pimpinannya. Oke. Ya. Ya, saya akan kembali pada saat masih di Komisi 1 dan beliau menjadi Panglima membuat statement seperti ini ya. Bahwa ini tanggal 16 Mei tahun 2016 sebagai Panglima TNI. Beliau mengatakan soal isu komunis itu adalah isu masa lalu. Jangan dijadikan isu lagi dan itu hanya akan memecah belah anak bangsa. Jadi mohon dengan hormat, konsekuen dan konsisten dengan ucapannya. Jadi waktu menjabat mengatakan itu tidak mungkin PKI timbul lagi. Betul. Sesudah pensiun, Ya, hati-hati. Beda. Nah, itu. Ya. Dan harapan saya, beliau mantan Panglima, Ya. kalau ada hal-hal ya yang benar seperti itu, tidak usah rame. Tinggal telepon Pangkostrat pasti diterima. Telepon Kasat atau telepon Panglima TNI, tanyakan patung itu kemana, hilang dan motifnya apa. Ya, saya mau tanya, menurut Bapak, dia kan seorang jenderal. Apa motivasinya dia mengatakan itu? Apa analisa Pak? Apakah faktor politik atau apa? Analisamu apa? Saya belum tanya. Menurut Tapi kalau menurut hemat saya Ya. terlalu mengada-ngada. mengada-ada. Iya Ya. benar mengada-ada. Maksud saya golnya itu apa beliau itu? Menarik perhatian. Untuk apa? Ya mungkin akan pilpres. Oh, yakin dia. Mungkin bisa Adi jadi. Mas Ardi, coba. Ini katanya mantan Panglima TNI itu mengada-ada dan arahnya ke arah Pilpres 2024. Jadi gini Bang, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin bahwa secara DNA TNI itu anti komunis, betul Pak? Secara DNA. DNA anti komunis. Betul. Kemudian perkembangan apa yang terjadi sekarang ini terhadap komunis, komunis itu berkembang menjadi dua, berbeda lagi dengan apa yang dikembangkan oleh Karl Marx Ya. yang dikembangkan di Uni Soviet kemudian sekarang di Cina. Jadi komunis itu yang menarik itu untuk Indonesia ini ada dua saudara kembar komunis. Jadi komunistofobia
itu saudara kembarnya adalah Islamophobia. Jadi kalau ada Islamophobia, udah pasti ada komunistophobia. Jadi menurut Bapak, Nah sekarang ini komunis Islamophobia ini kan marak sekali di mana-mana. Jadi kalau itu di bagian dari indikator ada komunis berkembang lagi, itu bisa masuk akal karena memang kodratnya di Indonesia itu kalau ada Islamophobia pasti ada komunistophobia. jadi menurut Bapak apa kata Pak Gatot itu tidak mengada-ada? Tidak mengada-ada, itu Nah, bagian dari indikasi. Karena indikasi bertahun-tahun belakangan ini, contoh nih, orang yang menghina, menjelek-jelekan Islam, kan bebas-bebas saja. Buzzer-buzzer itu kayak Denny Siregar dan lain-lain itu fine-fine aja. Nah kemudian kalau masyarakat Islam, umat Islam kemudian curiga bahwa ini ada komunis, masuk akal dong. Karena memang dasarnya dulu itu PKI itu memang selalu mengeledek agama. Saya itu di Subang, itu basis PKI. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, kita sebagai generasi muda nggak ada melihat gerakan apapun ke arah komunis atau PKI. Nah tapi kan itu Bang, saya bilang itu, kalau Islamophobia itu pasti ada komunistophobia. Kalau ada komunistophobia pasti ada Islamophobia. Nah sekarang ini kan dua hal berkembang, yang saling bertentang, bagaimana ini bisa dua menyatu? saudara kembar. Ya. Jadi kalau muncul Islamophobia pasti ini indikasinya bahwa ini pasti ada komunis. Ada bukti nggak bahwa udah timbul Islamophobia kaitannya ke PKI tadi? Apa Komunisnya, gerakan bukan nyata? PKI-nya, komunisnya. Nah kemudian kita lihat misalnya partai-partai Golkar, PDIP belajar ke Cina soal kepartaian. Nah jadi perkepartaian Maksud komunis. Bapak belajar ke Cina itu ada kaitan dengan PKI? Nah bukan gini, jadi komunis yang berkembang sekarang ini bagaimana cara mengelola kekuasaan. Politik kekuasaan ala komunis itu yang sekarang berkembang di partai-partai politik, politbiro. Komunis itu kan cirinya politbiro. Sekarang partai-partai dikuasai oleh politbiro, para petinggi. Nah ini kan tipikal partai komunis. Nah jadi hal-hal semacam itu kemudian kalau kemudian kita kembangkan bahwa ideologi komunis itu udah nggak jalan. Jadi, oke, Tapi kita mau ideologi break dulu. kekuasaannya yang dijalankan sekarang ini. Jadi Anda mengatakan perginya pimpinan-pimpinan kita ke Cina ada kaitannya itu mau menghidupkan partai komunis? Bukan, mempelajari politik kekuasaan ala komunis. Mempelajari politik kekuasaan ala komunis Bagaimana untuk mempertahankan diapain? kekuasaan. Untuk diterapkan di Indonesia? Bagaimana mempertahankan kekuasaan di Indonesia. Mempertahankan kekuasaan di Indonesia. Oke, nanti kita akan tanya lagi kepada Pak Hasanuddin. Kita break dulu, ketemu lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, menarik tadi apa yang dikatakan oleh Bapak kita Adi Masardi. Dia mengatakan pejabat kita berangkat ke Cina untuk mempelajari politik, untuk mempertahankan kekuasaan. Dan memang apabila kita kaitkan belakangan ini, vaksin dari Cina, investasi dari Cina meningkat.
TKW banyak bandar dari Cina. Pak Ray Rangkuti, setuju nggak dengan pendapat beliau ini? Bahwa isu PKI dan juga berangkat ke Cina itu adalah cara belajar pejabat Indonesia untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau melanggengkan kekuasaan itu sih nggak perlu belajar dari Cina. Kita kan punya pengalaman 35 tahun. Ada rezim yang melanggengkan kekuasaan. Tanpa pergi Cina ya? Tanpa pergi ke Cina. Bahkan era itu kita anti Cina banget tuh. Kan kira-kira gitu Maksudnya ya. ini zaman Orde Baru ya? Zaman Orde Baru. Anti Cina tapi bisa 35 tahun begitu? 35 Wah, ini tahun. Pak Adi Masyardi udah kena kick langsung. Kalau cuma mau belajar soal bagaimana cara mengelola kekuasaan secara panjang kan. Jadi menurut Bapak apa sebenarnya? Itulah simplifikasi itu. Saya mungkin agak setuju tadi dengan Mas Ardi. Beliau kan mengatakan ada yang disebut dengan Islamfobia, ada yang disebut dengan komunisfobia. Nah pertanyaannya adalah apakah orang yang selalu teriak setiap September tiap tahun itu? Tiap September? Ya. Siapa maksudnya? Ya umum lah. Pak Gatot? Tidak perlu kita sebutkan umum lah. Tapi kan sudah ada videonya. Karena bukan hanya Pak Gatot saja kan. Tapi paling sering Pak Gatot. Ya makanya saya mau katakan apakah itu bagian dari komunitas yang disebut dengan komunisfobia itu? Kan kira-kira gitu ya. Jadi kalau Mas Ardi mempetakan Islamofobia itu negatif, ya dengan sendirinya komunisfobia itu juga mestinya negatif. Kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dasarnya tidak berbasis pada data, tidak berbasis pada fakta, lebih banyak mungkin dibuat berdasarkan asumsi, melalui seperti tadi disebutkan oleh Pak TB, ini data soal hilangnya patung jadi isyarat bahwa komunis muncul. Dan kalau kita lihat juga polanya, tiap tahun itu lembaganya bisa berubah-ubah, isunya sama, komunisme bangkit. Tahun 2017 misalnya yang disebut itu adalah di DPR komunisnya muncul, kira-kira gitu ya. Tahun berikutnya di pemerintah komunisnya muncul. Nah sekarang di TNI-nya muncul. Tentu artinya isunya sama, tiap tahun ritusnya adalah komunisme muncul, tapi objek lembaganya bisa beda-beda. Jadi menurut Bapak, apa yang dilontarkan oleh Pak Gatot itu tidak berdasar atau sekedar apa tadi seperti kata beliau itu benar mengada-ada? Iya. Tentu saya secara secara akademik nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan hanya memindahkan lalu tiba-tiba. Apalagi sekarang ini anak muda generasi milenial mana tahu tentang PKI. Itu bukan soal itunya menurut saya. Ini bagian dari cara mendidik publik yang tidak tepat. Tidak tepat. Tidak tepat. Tujuan dia apa? Saya kira persis seperti yang disebut oleh Pak TB tadi, terus menerus memelihara popularitas. Karena kalau kita lihat konsistensi, beliau nggak konsisten kok. Sebelum 2017 beliau bahkan pada posisi yang mengatakan bahwa jangan pakai deh isu komunisme itu untuk membelah belah bangsa kita. Nah sekarang pasca 2017 beliau mempergunakan isu itu untuk menjadikan dirinya sebagai tokoh yang terlihat anti komunis, dan dengan begitu memang terdapat sedemikian besar pangsa pasar pemilih kita yang tetap melihat bahwa calon pemimpin di masa mendatang itu mereka yang jadi tujuannya untuk membangun pangsa pasar menurut Bapak. Kalau gitu kita tanya ke Bapak Hidayat Nur Wahid dari PKS melalui Zoom. Bapak setuju nggak bahwa Pak Gatot melakukan itu dalam rangka marketing untuk menaikkan pangsa pasar untuk 2024? Menurut saya tidak mutlak ya, karena kan pertama beliau juga tidak punya partai politik gitu kan. Sementara untuk mencalonkan presiden tahun 2024 maupun tahun kapanpun, kalau ukurannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 6A ayat 1 dan ayat 2, yang mencalonkan itu adalah partai politik. Nah beliau kan nggak punya partai politik. Nah, itu satu. Nomor dua, saya cenderung untuk memahami bahwa yang beliau sampaikan itu adalah semacam warning atau pengingatan atau wanti-wanti supaya kita semuanya mempunyai kesadaran dan sekaligus juga kewaspadaan. Karena kan kita tahu bahwa kalau ini rame-rame bulan September, karena memang peristiwa terkait dengan pemberontakan PKI yang 2 kali terjadi, tanggal 18 September tahun 48 dan 30 September tahun 65 itu, keduanya memang berada di bulan September. Tapi kenapa tiap tahun Pak Gatot selalu melontarkan isu PKI? Ya, kalau itu ditanya kepada Pak Gatot ya, karena menurut Bapak gimana? Analisa Bapak gimana? Pak Gatot gitu. Tapi yang jelas bahwa kalau kemudian pada bulan September muncul isu tentang PKI, ya ini kan mirip saja bahwa pada setiap tanggal 17 Agustus kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Rabiul Awal kita akan memperingati Maulid Nabi. Jadi ini sama saja dengan kalau pada tanggal 20 Oktober nanti ya kita akan memperingati hari ulang tahunnya
Bang Hotman Paris Hutapea kan begitu. Jadi peristiwa itu memang terkait dengan tanggal itu, bulan itu terkait dengan peristiwa terjadinya apa yang sedang akan dibicarakan. Dari realita hidup Pak, dari realita kehidupan bernegara dan masyarakat. Bapak ada melihat nggak ada indikasi ancaman bahaya PKI ini? Dan apa ancamannya, buktinya apa? Ada, pertama dari sisi undang-undang ya. Undang-undang kita masih ada yang tegas mengatakan bahwa PKI atau komunisme itu adalah sesuatu yang dilarang dan undang-undang itu masih berlaku. Kalau ini dinyatakan sebagai sesuatu yang memang sudah tidak berbahaya dan tidak ada, tentulah undang-undang itu dihilangkan. Bisa Anda baca dan Anda pasti lebih fasih daripada saya. Undang-undang nomor 27 tahun 1999 KUHP terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Itu jelas disebutkan di sana penyebaran komunisme itu mempunyai dampak hukum. Menganut komunisme dan itu juga mempunyai dampak Tapi hukum. kan Pak, Ada lagi komunis itu kan artinya seseorang tidak mempunyai harta benda. Semua milik negara. Bagaimana para jagoan kita di DPR dan juga penguasa-pengusaha yang sudah kaya, mana mungkin dia mau jadi komunis dihidupkan lagi di Indonesia? Ya itu masalah yang lain. Saya ingin bicara tentang Indonesia dan negara hukum. Dan hukum kita masih mengacu kepada adanya pasal-pasal dan ada 3 undang-undang, Bang. Undang-undang nomor 27 tahun 1999, ada lagi undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pertahanan negara, undang-undang sumber daya nasional tentang pertahanan negara. Sudah disebut di sana bahwa komunisme adalah bagian daripada ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Ada lagi undang-undang tentang Perpu Ormas yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2017. Jelas sekali juga disebut bahwa komunisme, ateisme, leninisme, marxisme adalah bagian daripada ideologi yang tidak boleh dianut dan disebarkan. Jadi menurut Bapak kesimpulannya, apa yang dilontarkan oleh Pak Gatot itu bahwa PKI hendak dihidupkan lagi, menurut Bapak itu berdasar? Itu tidak terkait dengan menghidupkan PKI atau tidak menghidupkan PKI, tetapi bahwa kemudian ada warning agar kita semuanya mempunyai kesadaran, kita mempunyai kewaspadaan supaya peristiwa tragis 2 kali pemberontakan PKI akan merubah ideologi Pancasila itu tidak terjadi lagi. Dan terima kasih Pak, terima kasih, berarti semacam warning dan juga pembelajaran. Oke pemirsa, kita rehat dulu dan ketemu lagi sesudah berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, Bapak Ujang Komarudin, Pak Doktor. Tadi dari PKS mengatakan bahwa ini sekedar warning. Menurut Bapak ini warning atau memang ada motivasi politik menjelang 2024 atau hanya sekedar mencari popularitas dan eksistensi dari Pak Gatot? Ini tanda cinta Bang dari Pak Gatot. Jadi Pak Gatot sebagai mantan Panglima tentu punya informasi mungkin yang kuat gitu kan. Mungkin. Ya mungkin, saya berkatakan terkait dengan persoalan isu-isu PKI yang ada pada institusi-institusi tertentu, yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh berteori, ada teorinya Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa sejarah itu selalu berulang dalam kurun waktu tertentu. Sejarah akan berulang? Berulang dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi mungkin Bapak ada menduga bisa terjadi lagi PKI ini? Konteksnya walaupun agak sulit, agak berat, ada undang-undang yang melarang, ada undang-undang yang membatasi, tetapi kan mohon maaf, ajaran komunisme itu, ideologi, itu tidak pernah padam dan tidak pernah mati. Kita tahu misalkan di Jerman, Hitler, lalu di Italia, Mussolini, itu kan ajaran fasis. Apakah fasisnya mati? Bisa kasih contoh nggak di Indonesia arah ke sana? Nah, saya memang banyak juga bergaul dengan anak-anak muda ya. Tapi begini, yang ajaran komunisme ataupun yang PKI ini Bang, saya katakan ya, ini kan dia ada generasi, ya kan ada anak cucunya. Dan tentu ini juga saya melihat begini ya, ada pihak tertentu ataupun kalau selalu ada orang yang memang ingin gitu ya membangkitkan ideologi ini. Karena tadi setiap ideologi tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam, terkait dengan persoalan PKI pun sama, saya mengatakan itu. Menurut Bapak siapa? Pihak mana yang ingin membangkitkan lagi? Pihak penguasa yang pergi ke Cina untuk melangkahkan kekuasaan seperti kata beliau atau siapa? Nah, saya memang mempelajari ya, PDIP, Golkar, itu kader-kader mudanya memang diangkut ke sana ya untuk mungkin mempelajari hal tertentu. Bahkan diangkut ke mana? Ke Cina? Ke Cina untuk mempelajari, dan teman-teman saya ikut, hadir. Saya kan bergaul. Tapi kan kalau ideologi komunisme diterapkan artinya kan orang tidak bisa mempunyai harta.
semua milik negara. Mana mungkin orang-orang politisi muda dari PDIP, Golkar yang berangkat ke Cina mau menjadi miskin. Mereka itu kan sudah orang kaya semuanya. Kombinasi ideologi, Bang. Ya? Cina itu komunis, tapi perdagangannya kapitalis. Jangan salah. Jadi kalau kita membahas Cina sangat jelas, dia negara komunis kok. Korea Selatan, Korea Utara negara komunis kok, tapi dia modifikasi bahwa konteks jadi Bapak perdagangannya mengatakan kapitalis. Beberapa politisi kita ke sana itu mau memodifikasi komunisme dalam arti modern. Saya kurang paham untuk itu, Bang. Tetapi saya sepakat dengan Bang Adi ya bahwa kalau kita kan begini, kita ini kan selalu belajar kepada guru-guru terbaik. Ya masa guru kita terbaik misalkan ada di komunisme di Cina itu. Walaupun memang hari ini Cina menjadi sebuah kekuatan penanding Amerika. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, Bang, kita ini warning terbaik dari Pak Gatot. Jangan dianggap sepele karena tadi ada teori yang mengatakan seperti itu. Terima kasih, Pak. Siap. Sekarang saya mau tanya ke Valdo Maldini. Bapak lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 1990. Tahun berapa? 90, Pak Hotman. Jadi Anda tidak pernah tahu tentang apa itu komunisme? Saya belajar tapi. Belajar aja, tapi tidak pernah lihat. Saya belajar, bertanya dengan orang-orang yang juga hidup di zaman itu. Menurut Anda sebagai generasi muda, ada nggak orang generasi muda tertarik apa itu PKI atau komunis? Dia lebih suka nonton Netflix atau ngebar di Holy Wing misalnya. Oh, punya Bapak ya. Enggak. Ya, jadi kalau generasi muda itu praktis sudah nggak tertarik dengan PKI dan komunisme. Sebenarnya kalau bicara generasi muda, Pak Hotman ya, yang sekarang justru lebih kritis. Ya kalau seandainya ada sesuatu nih, kita ya selalu bertanya, yaudah buktiin aja. Coba konkretkan, gimana bentuknya. Oke, sekarang ada pertanyaan konkret. Ya. Nah, jadi, katanya politisi kita ke Cina, tadi udah 2 orang mengatakan, dalam rangka mempelajari politik cara melanggengkan kekuasaan. Bahkan katanya sering dikirim politisi PDIP sama Golkar ya, kalau salah Pak ya. Ya. Benar atau tidak itu? Jadi saya punya teman Pak Osman. Ada teman saya, dia adalah anak, saya nggak teman sih, ketemu doang ya. Ketemu anak turunan PKI. Dia selalu ngomong, setiap tahun brother, setiap tahun, setiap bulan September ini selalu diomongin. Tapi nggak pernah tuh gue dapat undangan invitation reuni PKI, kata dia. Itu satu. Padahal dia mantan anak PKI. Kakeknya aja nggak bisa pulang ke Indonesia, Pak Hotman. Harus menetap di Rusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya curiga atau bahkan saya menuduh ya, orang yang bicara isu ini itu nggak pernah belajar tentang perbandingan politik, Pak Hotman. Tidak pernah belajar tentang perbandingan politik. Ini Bapak ini dokter, karena gelombang demokrasi dunia kita hari ini, Pak Hotman, setelah selesainya perang dingin, itu ya sistem negara demokratis ini membuat negara-negara yang menganut komunisme itu tumbang, Pak Hotman. Itu kan secara studinya begitu. Dan oleh karena itu Cina yang tadi dibilang paling besar, itu pun sistem ekonominya sangat ultra kapitalistik. Ya, itu yang terjadi. Dan yang ketiga, kalau kita bicara sejarah, komunisme ini kan gerakan transnasional, Pak Hotman. Bapak tahu sendiri, mereka punya koneksi satu sama lain kan. Kalau gerakan transnasional kan polanya begitu. Bapak bayangin dan teman-teman bisa membayangkan. Cina itu, dia juga melakukan perdagangan, investasi yang pragmatis sekali. Bahkan dalam derajat tertentu ke negara yang mayoritas Islam. Jadi Anda setuju memang penduduknya Islam. Pemerintah kita mendekat ke Cina sekarang ini? Dalam artian Cina itu kalau dibilang komunis, Indonesia negara mayoritas Islam. Dia juga invest di Afrika, dia invest di Palestina. Itu kan kebijakannya sangat tidak transnasional. Di komunisnya di mana? Nah jadi oleh karena itu menurut kami tidak ada dasarnya, mohon maaf, siapapun yang berbicara ada PKI menyusup ke lembaga negara. Menurut Anda motivasi Pak Gatot apa? Ya kadang saya juga mau tanya gitu, dia bicara PKI, kalau kita bicara organisasi, partai politik, ada nggak KTA-nya? Ada nggak pemimpinnya? Ada nggak organisasinya? Karena kan kalau organisasi Pak Hotman, dia butuh dukungan publik. Terima kasih. Gimana dapat dukungan kalau nggak pernah ketahuan? Oke, Pak Adi Masardi, kenapa katanya asal ngomong? Orang tidak ada organisasinya, tidak ada pimpinannya, tidak ada gerakannya. Kenapa bilang ada tiba-tiba PKI mau muncul? Baik, silakan Bang. Pak. Jadi ini saya ingin tanya dulu, ini dialog ini mengarahnya kemana? Kita mau bilang PKI nggak ada, komunisme nggak akan bangkit di Indonesia, atau apa? Ya, kita mau tanya apa yang dimasukkan oleh Pak Gatot itu ada dasarnya nggak? Jadi begini, ini kan soal rasa nih.
rasa itu, saya kalau soal PKI, saya secara batin tuh merasakan itu. Ketika PKI berjaya, saya ada di seputar rumah di dekat Kaum. Saya lihat karnaval PKI itu kalau lewat masjid itu menunggingi masjid. Dan kemudian ketika pengganyangan PKI, keluarga saya dituduh PKI. Itu sebabnya abang saya Yudis bikin novel Aku Bukan Komunis. Jadi beda dengan Ciptaning. Ciptaning kan aku banget jadi komunis karena kami bukan komunis. Tapi waktu itu situasi sosial membuat kami dituduh komunis. Dan saya bukan komunis karena kita keluarga yang demokratis. Nah sehingga saya dalam konteks itu, tadi saya tolong difokuskan, ada nggak bukti organisasinya? Jadi begini, yang Yudis bikin itu Aku Bukan Komunis ketika dimuat bersama di Kompas, judulnya Mencoba Tidak Menyerah, itu menjelaskan apa yang terjadi waktu itu. Nah saya ingin mengatakan soal ini bahwa saya memahami ada orang anti komunis, saya juga memahami ada orang anti Islam. Nah kita harus menghormati itu ketika, makanya tadi saya bilang berkali-kali, kalau ada orang anti komunis, pasti ini jawaban karena ada anti Islam. Ada Islamophobia pasti akan dilawan dengan komunistofobia. Contoh nyata, ada enggak tadi Pak Faldi menanyakan contoh gerakannya apa? Nah, sampai ngomong begitu, ada enggak organisasinya, pimpinannya siapa? Nah ini kan karena itu kan dulu itu kan ini disebut bahaya laten. Laten itu kan bahaya tersembunyi. Tapi indikator-indikator ini kan umat ini publik bisa merasakan ketika PKI berjaya misalnya yang dihina selalu agama. Indikator saja, satu Indikator. Apa indikator adanya bahwa mau muncul PKI? Kalau gerakan komunis kan kita lihat munculnya Islamophobia di Indonesia yang marak di media sosial terutama. Enggak, itu yang saya mau Islamophobia itu tidak melulu itu artinya datang dari komunis tapi gitu loh. Begini, kan, fakta di masyarakat di negara-negara barat itu juga muncul Islamophobia, tetapi mereka tidak komunis. Kita punya pengalaman itu. Gitu loh maksudnya. Mulai tahun dari kemerdekaan sampai sekarang punya pengalaman itu. Komunis itu pasti yang dihantam adalah agama. Iya, tetapi tidak dengan sendirinya setiap orang yang berbicara tentang agama yang negatif itu selalu komunis. Nah, itu dia yang makanya saya katakan. Karena dia di barat kita lihat apa yang disebut dengan Islamophobia itu marah sekali. Nah, ini tapi kan jelas mereka persoalannya bukan komunis, apa? Gitu. Persoalannya ini kan ketika ada pembiaran soal ini. Nah, kemudian ini kan yang disampaikan oleh Pak Gatot dan lain-lain ini kan alarm, peringatan. Di mana salahnya peringatan? Bung Adi, peringatan makanya ditanya indikatornya apa itu tadi yang ditanya. Jangan kita ini tidak menghormati budaya. Nah, kita memang punya budaya anti alarm. Kita saya kira alarm kalau ini didudukkan soal hanya sekedar alarm, mungkin ritus itu disambut baik oleh kita gitu loh. Tapi kalau sudah menjudge, di sini ada komunis, di sini ada komunis, sekarang adalah di dalam tubuh institut TNI ada komunis. Nah kalau sekarang kita balik gimana nih? Isu yang mau negara Islam, khilafah dan lain-lain itu kan juga kenceng juga. Kalau kita lihat yang pernah terjadi apa? Kan nggak ada juga. Yang mana tadi? Yang negara Islam, khilafah dan lain-lain. Nah, itu makanya, itu yang saya mau katakan Mas Adi, kita ini hidup di antara sekian banyak fobia yang dimunculkan bukan karena fakta itu ada, tapi semata-mata karena bertujuan politik. Itu yang saya suka. Jadi menurut Bapak, tugas kita menghilangkan fobia-fobia itu. Jadi menurut Bapak, Pak Gatot itu motivasinya murni politik? Ya, saya nggak bisa menjelaskan hal di luar itu. Itu yang mau katakan. Bahwa kemungkinan kita selalu hati-hati terhadap kemunculan tapi kan Anda melakukan judgement. Di tubuh ini ada komunis, ya di tubuh ini menyusup komunis. Nah sekarang di tubuh TNI. Hanya karena hilangnya patung. Dan setiap bulan September. Saya setuju, tidak boleh ada Islamophobia. Itu saya setuju itu gitu. Jadi kalau mau menghilangkan itu, hilangkan Islamophobia. Ini sudah semakin ramai, kita break dulu. Akan kembali sesudah jeda berikut ini. Ocehan Gatot tentang PKI. 2014, muncul kampanye hitam dan isu PKI dikobarkan tabloid Obor Rakyat yang berisi fitnah terhadap salah satu capres. Saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Gatot sempat memimpin doa bersama di Monumen Pancasila Sakti pada tahun 2014. 2015, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio aktif menjadi promotor film pengkhianatan G30 SPKI
Dia juga ikut serta dalam kegiatan peringatan G30S. 2016, Gatot Nurmantio menyebut isu kemunculan Partai Komunis Indonesia atau PKI bisa jadi merupakan gagasan untuk mengadu domba masyarakat. Polri dan TNI bahkan melakukan razia di beberapa toko dan menyita buku apapun yang berisi pemahaman ideologi komunis atau bergambar palu arit. 2016, isu PKI dibicarakan sangat tinggi pada bulan Mei, Juni, dan Desember, lalu berlanjut hingga Januari 2017. Pemicunya adanya penemuan kaos bergambar palu arit dan beberapa isu kebangkitan PKI. Temuan kuburan massal, simposium nasional terkait PKI, dan memuncak pada saat penangkapan aktivis karena dianggap makar. 2017, isu PKI dipicu oleh polemik ajakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio untuk kembali menonton bersama film G30S PKI. 2018, tudingan alasan pemberhentian Gatot Nurmantio akibat seruan untuk ajakan nonton bareng film penumpasan pengkhianatan G30S PKI baik oleh elit politik maupun TNI. 2019, PKI dan komunis masih menjadi komoditas politik untuk pertarungan jelang pemilu 2019. 2020, Presidium kami, Gatot Nurmantio, menyatakan bahwa bulan September, bulan yang penuh dengan trauma karena peristiwa pemberontakan PKI hingga harus selalu diperingati. 2021, Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio menuding komunisme telah menyusup ke tubuh TNI dengan hilangnya patung Soeharto dan kawan-kawan di markas Kostrad. Wah, semakin menarik. Saya mau tanya kepada Bapak Hasanuddin. Tadi disebutkan alasan dicopotnya Pak Gatot adalah karena mempromosikan agar semua TNI menonton film G30S PKI. Itu benar nggak? Dan kenapa dicopot gara-gara itu? Siapa Salah. yang terancam? Tidak benar. Ya. Tapi sebelum menjawab itu saya akan berbicara dulu tentang isu yang beredar bahwa partai-partai, apakah itu partai nasionalis maupun partai agama, belajar komunis di RRC. Tidak benar. Bahwa ada kunjungan partai komunis ke Indonesia, ada dari Rusia ke Indonesia, kemudian disambut secara keprotokolan negara, ya. Dan kemudian dari sana meminta juga kunjungan balasan. Dan dilakukan bukan hanya satu partai, dua partai. Hampir seluruh partai termasuk partai agama, saya ada catatannya juga hadir ke sana dan tidak belajar ideologi komunis. Tetapi lebih banyak kepada rekreasinya. Rapat, ngobrol, perkenalan, selesai bubar, kemudian lebih banyak jalan-jalan. Dan membayar sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya ingin juga menyampaikan kepada para akademisi. Jadi kalau tadi Pak Ujang mengatakan ya komunis. Nah, prinsip-prinsip komunis itu kan sama rasa. Kemudian yang kedua ada kelas. Yang ketiga sistemnya adalah sentralisir. Dan nggak boleh pakai Lamborghini lagi saya. Oh ya, mungkin ya. Nggak boleh pakai Lamborghini lagi. Betul. Nah, begitu ya. Tapi kenapa ini komunis? Walaupun sudah desentralisasi, walaupun sudah demokrasi, walaupun ini sudah taat kepada ketuhanan yang Maha Esa, tapi tetap saja dicap komunis. Nah, itu lebih banyak kepada perasaan dan menurut hemat saya sentimen daripada logika ideologi. Jadi menurut Bapak, Pak Gatot sentimen kepada siapa? Nah, soal Pak Gatot tidak benar kalau dicopot karena itu. Begini ya. Sejak Pak Gatot itu menjadi Panglima TNI, beliau terlalu banyak bicara soal politik praktis. Itu saja. Artinya ada ambisi politik. Itu melanggar undang-undang TNI sebagai Panglima TNI. Tujuannya apa bicara
politik praktis? Tidak tahu mungkin. Bapak, menurut analisa Bapak? Kalau menurut hemat saya, ya barangkali ingin pada suatu saat ditarik oleh partai tertentu. Dan itulah menurut Bapak alasan dicopot dari Panglima ABRI, Panglima TNI? Bukan, jadi begini, bukan karena nonton bareng, ya. Oh, bukan karena nonton bareng. Tetapi dalam kapasitas kami, ya, kemudian juga banyak pengamat mengatakan beliau terlalu banyak berbicara politik praktis. Terima Dan kasih itu Pak. Sekarang tidak Pak Ujang. Pas itu, ya. Pak Ujang setuju nggak apa kata beliau, Pak Gatot itu terlalu banyak politik praktis berbicara? Bapak setuju nggak sebagai akademisi? Dan kalau setuju atau tidak setuju, arah beliau itu kemana sih sebenarnya? Ya, saya objektif saja dalam menilai ya. Kalau kita melihat isu PKI memang itu selalu, mohon maaf, ikonnya itu ya Pak Gatot. Kalau kita lihat, lihat aja setiap tahun gitu lihat selalu isu itu Pak Gatot. Nah, saya melihat kalau diminta menilai, ya setiap anak bangsa termasuk Pak Gatot tentu punya keinginan. Yaitu apa? Untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Cuma persoalannya kan begini, isu PKI ini kan soal momentum. Nah, ini yang kita lupa, momentum inilah ada di September gitu. Oleh karena itu yang munculnya di September, dan saya meyakini gitu ya, pertama terkait dengan warning tadi, yang kedua tidak ada salah dari Pak Gatot kalau suatu saat gitu ingin menjadi capres, itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi Anda setuju memang dia terlalu sering bicara politik praktis waktu menjabat sebagai Panglima TNI? Saya tidak setuju, tetapi saya bilang kalau Pak Gatot punya keinginan mungkin, ya kan? Manusiawi. Ya manusiawi, itu saya juga mau. katakan. Betul, Bang. Dan saya juga kalau boleh, kalau dicalonkan gitu ya, bisa. Tapi kan apa ada yang mau gitu partai politik ke kita. Satu gitu. pertanyaan saja. Baik Bang, siap. Benar nggak Pak Gatot itu dicopot sebagai Panglima TNI hanya gara-gara mempromosikan TNI untuk menonton film G30 PKI? Tolong jawab ya atau tidak. Kita mau break. Ya, saya tidak tahu. Tapi saya jawaban gini, saya yang tahu adalah ketika dapat bocoran dari istana gitu bahwa Pak Gatot dekat dengan kelompok Islam. Itu salah satunya juga begitu. Tapi saya nggak tahu apa benar apa Ya, tidak. bocoran dari istana ini yang mana nih istana yang mana? Oke, kita break dulu. Kita akan kembali lagi sesudah headline news. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Pemirsa, masih bersama kami di Hot Room, Bapak Ray Rangkuti. Tadi Pak Hasanuddin mengatakan itu alasan dicopotnya Pak Gatot karena sewaktu dia masih Panglima TNI terlalu banyak bicara politik praktis. Tapi kata Pak Ujang tadi mengatakan karena ada kedengaran ke istana, gimana tadi? Dekat dengan aliran agama tertentu, kelompok Islam tertentu. Menurut Bapak sebagai pengamat ilmuwan, mana yang benar? Kenapa Pak Pak Gatot itu begitu cepat dicopot? Ya bisa banyak. Menurut Bapak apa? Ya bisa karena memang terlalu banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diasumsikan berkaitan dengan kegiatan politik. Kedua, diasumsikan karena beliau dekat dengan katakanlah tokoh-tokoh agama Islam dan seterusnya itu. Soal bahwa dia terlalu banyak bicara politik praktis selama menjabat TNI menurut beliau itu tidak etis gimana? Itu bukan tidak etis saja, tetapi itu juga bisa pada tingkat tertentu unprofesional. Artinya siapapun presiden akan merasa terancam gitu? Bukan, bahwa bakal ada saingannya gitu? Soal presiden apakah merasa terancam atau tidak, ya. Tetapi apakah tindakan itu akan dapat membawa institusi tentara, TNI dalam hal ini, yang lebih profesional, karena itu tujuan kita. Gitu kan, misalnya kalau ada katakanlah TNI yang lebih banyak mainnya di politik, ya memang itu harus ditarik lagi. Karena kita sudah sepakat pasca reformasi itu TNI harus profesional. Tapi ada pertanyaan saya. Dunia politik gitu. Kalau meskipun kemudian saya kritik juga, kenyataannya Pak Jokowi juga seringkali melibatkan TNI dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan politik. Oke, Pak Hidayat Nur Wahid. Dalam kaitan dengan soal komunisme tadi, sampai hari ini belum ada indikator di mana dasar dari Pak Gatot untuk bicara itu. Menurut Bapak ada indikator nggak? Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang masalah komunisme dan kebangkitan komunisme, itu bisa dilihat dari sisi yang lain. Sekarang ini begitu banyak pihak yang meminta agar pemerintah minta maaf kepada PKI. Dulu dimintakan kepada Bu Mega, dimintakan pada Pak SBY, bahkan tahun 2014, 2015 ada yang minta kepada Pak Jokowi untuk minta maaf kepada PKI.
Apa makna daripada gerakan ini kalau tidak di balik itu ada ideologi yang menyertainya. Nomor 2, ada Kamus Sejarah Indonesia yang sempat terbit tapi sekarang ditarik lagi karena kritik publik. Dalam kamus itu jelas sekali disebutkan bahwa PKI ataupun G30S tahun 65 itu bukanlah pemberontakan PKI, termasuk juga Gerwani tidak terlibat dalam pemberontakan PKI. Pengaburan ini untuk apa? Kalau tidak kemudian dibaliknya ada gerakan-gerakan untuk kemudian menghadirkan ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Jadi ada menurut juga Bapak, terkait dengan banyak pihak yang kemudian sekarang menjadikan agama sebagai bahan untuk dilecehkan, bahan untuk dilakukan hal-hal yang kemudian membuat orang teringat dengan kondisi sebelum G30S PKI dahulu, di mana kemudian banyak pihak yang kemudian melakukan apa yang kemudian mereka sebut sebagai seolah-olah itu ada seni, padahal di baliknya ada, bahkan judul-judulnya sekalipun Tuhan sudah mati misalnya. Menurut Bapak, komunisme gaya baru itu ada atau tidak sekarang ini? Dan bentuknya kayak apa? Komunisme gaya baru bisa dilihat ada kalau kemudian kita melihat tentang perilaku-perilaku yang dulu dilakukan oleh komunis sebelum pemberontakan tahun 65 dan kemudian sekarang terulang lagi melecehkan agama misalnya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian mendiskreditkan agama dan tokoh agama. Jadi melecehkan agama itu adalah salah satu contoh komunisme gaya baru menurut Bapak? Ya, itu salah satu karena itu yang dilakukan PKI dahulu sebelum pemberontakan tahun 65. Apa memang sekarang itu sudah ada indikator ke arah sana? Sudah, dan sudah banyak yang kemudian ditangkap oleh polisi juga. Apa yang kemudian terjadi di mereka yang kemudian melempari bom molotov kepada rumah ibadah, mereka yang kemudian mencoreng-coreng rumah ibadah, mereka yang kemudian ngata-ngatain para ustadz, mereka yang ngatain tokoh-tokoh agama, mereka yang melecehkan ajaran agama, itu kan bentuk-bentuk daripada hal yang kemudian dilakukan dulu oleh aktivis PKI sebelum melakukan pemberontakan tahun 65. Terima kasih, bagian-bagian daripada indikasi yang sekarang ada. Terima kasih kepada Pak Rey. Ya, itu apa benar itu indikasi itu komunisme kan, gaya baru melempar molotov ke pemuka agama dan sebagainya? Itu kan sebetulnya persis seperti yang diungkap tadi oleh Bung Adi Masardi. Ya. Yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa apakah orang-orang di Eropa di sana itu, karena mereka kira-kira begitulah, muncul Islamophobia di sana bahwa mereka adalah komunis. Kan tidak. Itu maksud saya gitu. Islamophobia tidak berarti muncul selalu dari komunis, bisa dari macam-macam. Gitu. Sama seperti misalnya komunisfobia tidak mesti muncul dari apa namanya? Dari orang Islam, tapi bisa dari mana-mana juga. Nah, karena saya mengatakan saya setuju dengan asumsi yang dibuat oleh Bung Adi Masardi, fobia sifatnya itu lebih banyak bersifat asumtif dengan menghubungkan peristiwa demi peristiwa. Jadi menurut Bapak benar-benar tidak ada kaitan dengan penyerangan tokoh agama itu bahwa seolah-olah ada komunis gaya baru. Ada atau tidak? Ya, saya belum bisa belum menemukan. Oke. Itu. Apalagi tadi misalnya Pak Hidayat mengatakan permaafan kepada komunis, tapi kan almarhum Gus Dur juga pernah mengungkap itu. Lalu kita mau mengatakan bahwa almarhum Gus Dur adalah bagian dari itu. Kan tidak. Sekarang saya mau tanya, generasi yang hilang dari perdebatan yang kayak begini itu rasa cara berpikir rasional dan objektif. Itu yang hilang dari sini menurut saya, Pak. Dan itu yang semestinya harus kita hindari. Jangan dikit-dikit yang kelompok sini bilang komunis, yang di sana bilang Islam Taliban. Kan seperti sekarang kira-kira itu. Sekarang ini kalau ditanya PKI atau komunis generasi muda, nggak tertarik satupun. Nah, kalau dilihat survei, dilihat survei yang katakanlah kita misalnya mengutip survei yang dikemukakan oleh SMRC tahun 2017, 80% masyarakat kita itu nggak percaya adanya gejala komunis. Mereka lebih suka nonton Netflix daripada nonton film komunis kan. Pak Adi Masardi, Bapak kan bekas jubirnya Gus Dur. Ya, gimana tanggapan Bapak terhadap semua membantah bahwa penyerangan tokoh agama itu bukan berarti itu adalah indikasi adanya komunisme gaya baru. Tapi begini Bung Otman, kita kan jangan terlalu naif. Bangsa Indonesia ini punya trauma-trauma. Sehingga ketika muncul gejala-gejala dia ingat traumanya. Yang non-Islam misalnya punya trauma DITII. Yang Islam punya trauma komunis. Kalau kemudian ada masalah ini kemudian dia teringat, di mana salahnya? Nah persoalannya kan adalah bahwa kita ini selalu dipermainkan dengan asumsi-asumsi yang kemudian ditunggangi oleh politik. Contoh nih, Bang Hormat, kita jangan menyalahkan selalu orang yang menyalahkan komunis. Yang menyalahkan Islam juga besar. Contoh nih, kemarin pembersihan KPK pakai isunya Taliban. Seolah-olah di KPK musuh ini kan gila nih. Setuju Bangsa saya. ini sudah gila. Padahal musuh kita ini adalah rasisme dan kemudian fasisme.
kebebasan berpendapat yang dicegah, kemudian kita bikin moral dikejar-kejar. Nah ini persoalan-persoalan kita. Dan itu kalau kemudian kita kaitkan ke misalnya ke komunis, itu bisa nyangkut soal perbedaan pendapat dilarang, nyangkutkan ke negara Islam juga bisa. Nah jadi maksud saya, warning ini penting, kita dengarkan, kita cek. Warning soal negara Islam juga kita dengarkan, oke. Jadi kita dengan membuka rasa agar bangsa ini bangkit dari keterpurukan sekarang ini. Setuju. Oke, ini Bapak Hidayat Nur Wahid mau menambahkan terkait dengan tanggapan dari Pak. Satu lagi Bang Otmar, ya. Bahwa di tentara juga pernah diisukan kemasukan tentara hijau. Pak TB kan semacam itu, ada tentara merah putih. Iya, itulah makanya Mas Adi, kita rata-rata harus menyatakan hati-hati pelabelan-pelabelan ini. Oke. Entah itu label Islam. Pak Nur Hidayat silakan tanggapannya terhadap komentar dari Pak Ray Rangkuti. Ya, saya sepakat bahwa kita semuanya harus rasional dan harus karenanya mengedepankan tentang kemaslahatan terbesar ke depan. Pastilah Gus Dur bukan PKI, itu pasti. Dan karena kita sangat tahu bahwa bahkan NU adalah korban daripada kejahatan PKI, termasuk juga Ansor, termasuk yang berada di garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan masalah PKI. Tapi yang saya katakan adalah bahwa ada pihak-pihak yang demikian luar biasa melakukan beragam manuver untuk kemudian dari situ tidak ada penilaian kecuali bahwa manuver-manuver itu dilakukan karena ada kepentingan-kepentingan yang terkait yang akan dimanuverkan. Siapa yang punya kepentingan untuk itu semuanya? Nah inilah yang kemudian penting untuk kita mewaspadai, jangan sampai sekali lagi apa yang kemudian menjadi tragedi di 2 kali bulan September tahun 48 dan tahun 65. Memberikan warning kepada orang lain itu dengan Audianya asumsi Pak yang Nur Wahid bagus. tadi mati. Ya, gimana Pak? Jadi cara mengingatkan publik ya dengan asumsi-asumsi yang baik, cool dan dipahami. Jangan kemudian dengan cara-cara yang sulit dimengerti. Bahkan terjadi katakanlah memecah belah anak bangsa. Ini yang kita tidak sukai, begitu. Siapa yang dipecah belah Pak? Karena kalau ada yang melemparkan isu bahwa PKI mau tumbuh lagi, siapa yang dipecah belah? Ya rakyat lah. Rakyat yang mana? Ya rakyat kita, negara Republik Kan Indonesia. sekarang ini generasi muda praktis, kayak Pak Maldini ini praktis. Paling tidak. Nggak pernah dengar itu PKI. Butuh pembuktiannya ya Bang Gauki. Ya. Kenapa? Buktikan saja. Paling tidak sekarang ini kita sudah berbeda pendapat di sini saja kan. Ya. Nah, artinya sudah pecah pendapat lah ya, begitu. Saya ingin mengatakan begini ya, tidak semua ya kasus-kasus itu kemudian diindikasikan sebagai sebuah ya katakanlah pengkhianatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi kalau mau berbicara soal misalnya ada seorang ustadz kemudian dikriminal ya oleh seseorang, ya diselidiki siapa, mungkin urusan ekonomi, mungkin urusan perkara-perkara lain, lalu jangan kemudian dipolitisir bahwa ini ya dilakukan oleh kelompok yang anti agama. Terima kasih. Belum tentu. Terima kasih. Kita kembali lagi dulu dengan Pak Hidayat Nur Wahid, tadi audionya mati. Silakan Pak. Ya, secara prinsip saya sepakat ya bahwa Indonesia kita dengan dasar negara Pancasila kita memang harus dirawat dengan hati-hati tapi juga penuh dengan tanggung jawab. Beragam faktor yang kemudian bisa menghadirkan kembali trauma-trauma masa lalu hendaknya memang harus dihindarkan. Karenanya beragam warning itu menurut saya perlu disikapi secara proporsional saja. Proporsional agar kita betul-betul bisa menjaga agar Indonesia tidak kemudian dirubah ideologinya menjadi komunisme atau menjadi ideologi apapun ya yang kemudian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Di sana sudah ada frame yang amat sangat jelas tentang ideologi-ideologi yang tidak boleh karena akan merubah dan atau akan menggantikan Pancasila. Dan itulah yang menurut saya penting untuk selalu menjadi rujukan ketika kita membahas tentang permasalahan-permasalahan semacam ini ke depan agar kita bisa lebih fokus lagi, lebih baik lagi membangun bangsa dan negara kita berdasarkan ideologi yang kita sepakati bersama yaitu Pancasila itu. Oke, itu kita setuju, Pak Hotman. Kita setuju. Yang makanya kan sejak dari awal kita mengatakan jangan terlalu mudah
membuat stigma ini komunis, ini Taliban gitu. Dengan data yang spot-spot gitu. Jadi kesimpulannya Bapak tetap berpendapat belum ada indikasi apapun bahwa penyerangan tokoh agama dan lain-lain sebagainya terkait dengan komunisme gaya baru. Iya, saya tidak menyebutkan belum ada indikasi apapun, tetapi data-data yang disebutkan ini tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa ada apa yang disebut dengan kita break dulu, nanti kita akan kembali sesudah jeda ini, nanti masing-masing akan memberikan kesimpulannya yang terakhir. Kembali lagi di Hot Room. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita akan meminta kepada setiap narasumber untuk memberikan closing statement antara 1 sampai 1,5 menit. Yang pertama kepada Bapak TB Hasanuddin. Sebutkan apa maumu, kesimpulanmu. Terima kasih. Jadi saya berharap kepada siapapun para pemimpin di Republik ini, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Begitu, itu yang pertama. Jangan dibiasakan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak perlu, yang menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan ketidaktenangan kepada masyarakat yang ujungnya dapat meresahkan kita semua. Lebih baik kita berpikiran ke depan. Di depan kita yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ekonomi rakyat, bagaimana kesehatan rakyat, dan lain sebagainya. Itu lebih penting dari berbicara masa lalu yang memang kita harus segera akhiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan berbicara juga nih, dan saya sampaikan ini ke Pak Adi, ya, begitu. Saya mendapatkan dari WA, begitu ya. Film anak-anak untuk anak-anak, film dewasa untuk dewasa, film PKI untuk PKI atau ditonton oleh PKI. Itu konon dari Gus Dur. Nah, bagaimana pendapat Pak Adi yang dulu menjadi rekan saya pada saat beliau menjadi jubir Gus Dur? Nanti dijawab waktu ke closing statement. Sekarang dari Bapak Valdo Maldini, generasi muda yang belum lahir pada waktu pemberontakan PKI. Silakan. Ya, makasih Pak Hotman dan semuanya. Ya, kadang bicara ini setiap September, udah kayak bicara nasionalisme di bulan Agustus juga kadang-kadang. Jadi memang menurut kami ya kita tunggu saja pasca bulan September ini isu ini akan hilang. Kami yakin sekali dan muncul lagi September tahun depan dengan mungkin format yang berbeda atau jelang Pilpres atau bahkan kita sudah tahu semua lah untuk hal ini kan akan terjadi seperti apa. Jadi tidak usah kaget karena masalah utama kita menurut kami Pak Hotman adalah tentang literasi. Jangankan di Indonesia, di negara yang demokrasinya sangat liberal dan ratusan tahun seperti Amerika saja, isu kayak gini ini sering muncul. Dan yang paling bahaya lagi, hari ini semua sentimen kebencian digunakan untuk politik. Kita tidak suka sama keong aja, itu dipolitikin tuh keong. Gitu. Jadi oleh karena itu menurut kami, pemerintah sudah sangat terlatih untuk menghadapi isu-isu seperti ini. Jadi ya kita santai aja. Terima kasih Pak Ray Rangkuti. Ya, saya menyebut tadi bahwa kegelisahan saya itu soal mudahnya kita melakukan stigma terhadap sesuatu hal yang sebetulnya stigma itu sangat memberatkan kita di masa mendatang khususnya kepada mereka yang jadi korban. Ya, jadi apakah itu stigmanya tentang komunisme, apa stigmanya tentang Talibanisme, itu dua hal yang sejatinya harus mulai kita hindarkan supaya lebih cermat kita melihat situasi yang berkembang, objektif, dan lebih dari itu supaya kita sama-sama bersama tadi menyatu melihat masa depan kita sebagai sebuah bangsa gitu. Nah oleh karena itu saya pribadi sebetulnya lebih mendorong siapapun yang bakal calon presiden atau calon pemimpin di masa yang akan datang, muncullah Anda sebagai harapan di masa mendatang, bukan berdasarkan harapan di masa lalu. Kira-kira gitu tuh. Nah oleh karena itu bicara tentang apa kira-kira yang perlu kita perbaiki di masa mendatang dengan tantangan yang seperti ini. Sehingga figur Anda dipilih orang karena tantangan masa depan itu bukan karena imajinasi masa lalu. Terima kasih Bapak. Oh
sebelumnya ke Bapak kita dulu, yang dari JUM, Bapak Hidayat Wahid. Silakan Pak. Terima kasih. Kesimpulan. Jadi pertama saya ingin ingatkan kembali bahwa kita itu berada di Indonesia, dan Indonesia adalah negara dengan dasar ideologinya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi penting betul kita semuanya, siapapun kita, apapun latar belakang organisasi kita, apapun latar belakang profesi kita, apakah di pemerintah maupun di luar pemerintahan, jadikanlah Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai tolok ukur untuk menilai apakah ini boleh atau tidak boleh, apakah ini sesuai dengan Pancasila atau tidak sesuai dengan Pancasila. Ukurannya amat sangat jelas dan amat sangat gamblang. Kalau itu bisa dipergunakan, maka kita bisa menghindarkan dari stigma. Karena kemarin misalnya ada yang stigma, orang yang kemudian aktif ke masjid, kemudian bisa bahasa Arab, itu adalah radikalisme. Itu kan ngawur. Karena jelas sekali bahwa stigma semacam ini juga menjadi bagian daripada yang memberatkan perjalanan bangsa kita sekarang dan yang akan datang. Satu. Nomor dua, penting betul juga kita menengok ke belakang, bukan untuk berhenti di belakang, tapi menjadikannya sebagai pelajaran. Pelajaran daripada bapak bangsa dan ibu bangsa, bagaimana mereka di anggota Panitia 9 misalnya, atau anggota PPKI misalnya. Latar belakang mereka beragam, latar suku beragam, latar agama beragam, latar organisasi beragam, latar belakang politik beragam. Tapi mereka mewariskan sebuah kenegarawanan yang luar biasa. Inilah yang harus kita cerahkan agar generasi milenial, generasi Bang Faldo Maldini dan seterusnya itu paham betul tentang Indonesia kita ini apa. Karena kemudian yang belakang kita juga akan tahu tanggal 18 September tahun 48 terjadi pemberontakan PKI. Tahun 30 September tahun 65 terjadi pemberontakan PKI. Jangan sampai itu terulang kembali. Karena kita mempunyai bukan hanya trauma, tapi pengalaman sejarah yang begitu sangat tidak boleh untuk diulang kembali. Ini juga menurut saya bagian daripada apa yang Bung Karno menyebutnya sebagai jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan yang terakhir saya sepakat bahwa karena ini nanti akan bertemu dengan apa yang tadi diramaikan oleh Bang Hotma Paris Hutapea tentang Pilpres 2024, saya sepakat bahwa 2024 nanti hendaknya jangan mengulangi pembelahan tahun 2014 dan 2019. Karenanya mestinya presidensial threshold itu diturunkan, jangan 20%. Kembalilah kepada misalnya presidensial threshold tahun 2004 atau 2009. Di sana ada beberapa calon presiden yang akan kemudian bisa menghadirkan keragaman tokoh-tokoh yang akan bisa muncul sehingga kemudian bisa menghadirkan anak-anak bangsa yang hebat untuk bisa dipilih sebagai calon presiden atau wakil presiden, tentu dengan visi dan misi yang lebih baik atau visi dan misi yang tidak mengulangi masalah-masalah yang akan datang. Yang lalu untuk kemudian bisa menghadirkan Indonesia masa depan yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Kesimpulannya sekarang kepada Bapak Adi Masardi. Tolong satu khusus titip pesan tadi. Jadi Pak TB Hasanuddin katanya film PKI hanya ditonton oleh PKI. Film anak-anak untuk anak-anak, film dewasa untuk dewasa, film PKI untuk PKI. Itu sepanjang saya mendampingi Gus Dur nggak pernah ngomong begitu. Jadi saya bisa pastikan itu bukan dari Gus Dur. Bapak jubir Gus Dur tahun berapa? Sepanjang jadi presiden dan sampai beliau meninggal. Oke, silakan. Nah, jadi terima kasih, berarti nanti sudah mengklarifikasi sekalian apa yang ada di medsos itu. Betul. Ya, silakan terus. Nah, jadi ini kan pelajaran nih. Saya sampaikan bahwa saya ini anti komunis, tapi saya menjadi korban kelompok anti komunis. Ya. Kesimpulan Pak, kesimpulan. Nah, jadi kita juga harus menghormati bahwa kita punya trauma-trauma. Jadi yang anti komunis ya biarin saja anti komunis, yang anti Islam, tetapi masing-masing harus proporsional. Ya. Jangan dituduhkan sembarangannya kayak teman-teman di KPK misalnya dituduh Taliban, kemudian habis itu di TBK kemudian dipecat, ini kan kontraproduktif. Nah, jadi soal alarm-alarm ini penting karena komunis itu kan sekarang juga sudah berubah. Jadi nggak kayak yang Bung Hotma sampaikan, Jack Ma itu komunis. Dia pakai pesawat terbang pribadi, punya sangat kaya, nggak ada masalah. Tapi yang penting sistem kekuasaan. Yang musuh kita adalah demokrasi, kelaparan, korupsi. Nah, kita konsentrasi di situ aja, sehingga ke depan itu kita masuk di situ aja. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Pak Ujang Komarudin, silakan kesimpulannya. Siap Bang. Kita ini punya luka yang berat ya terkait dengan PKI. Oleh karena itu ya ke depan isu ini mestinya tidak lagi dikelola untuk pihak-pihak tertentu. Nah, saya Bang Hotma sering mengisi 4 pilar ke anak-anak SMA gitu. Betul. Memang mereka tuh tidak paham, banyak yang tidak paham tentang itu. Tapi tugas kita juga untuk memberikan pemahaman itu. Jangan-jangan karena mereka anak-anak milenial, termasuk saya juga 81 milenial. Jangan-jangan mereka tidak paham lalu melupakan sejarah itu. Ini yang bahaya justru. Nah, oleh karena itu ya mengingatkan kembali kepada anak muda Indonesia bahwa
bahaya laten PKI itu nanti ada gitu ya, dan bisa jadi itu nanti juga muncul kembali sebagaimana siklus sejarah itu, walaupun kita bisa berdebat di situ gitu kan. Ini warning besar dari Pak Gatot, saya yakin. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang Hotman. Terima kasih Pak Ujang. Pemirsa, demikianlah akhir dari acara Hot Room, dan kesimpulannya adalah tidak ada satupun dari narasumber ini yang mampu memberikan data bahwa sudah timbul komunisme gaya baru di Indonesia. Yang kedua, namun demikian adanya warning seperti yang diutarakan oleh Pak Gatot, kita anggap itu sebagai warning untuk hati-hati. Yang ketiga, menjelang pemilu 2024, bakal makin banyak politisi-politisi yang tampil, sebab seorang politisi yang handal adalah politisi yang selalu bisa menciptakan isu-isu baru agar dirinya diliput oleh media. Itulah kesimpulan akhir dari Hot Room, dan jangan lupa selalu nonton Hot Room yang selalu membahas yang hot tiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Salam dari Hotman Paris dan terima kasih kepada para semua narasumber. Metro TV.